nyolokin, kita mulai ini tombol ini untuk nyolokin. Ini suaranya kita tunggu dulu sampai keluar windownya. Nah, dia ini install masuk program, masuk ke alat. Nah, ada tampilan ini. Coba perhatikan, ini masih menginstal. Perhatikan, ini instruksinya minta fluidic pad with please aspirate. Maksudnya silakan hisap air dari sini nih. Nah, ini saya bawa air. Nah, hisap di sini. Nah, hisap, tekan ininya, tombol ini. Nah, dia menghisap. Washing, ada tulisan washing. Jadi menghisap di sini berarti dia sedang mencuci saluran-saluran selang yang ada di dalamnya. Nah, ini udah masuk ke menu utama ya. Ini menu utama, tampilan dari alat Mindray BA88A. Ini menu utama. Nah, ini bisa touchscreen, bisa pakai tangan, atau bisa juga pakai mouse. Nah, ini mouse-nya dipasang di belakang ya. Ini ada buat pasang mouse, ada dua. Itu bisa buat USB juga, bisa buat mouse juga. Nah, itu tergantung selera, enaknya pakai apa. Mau pakai mouse silakan, atau mau pakai tangan silakan, mau pakai pulpen juga silakan, bisa pulpen yang ada karetnya. Nah, ini buat melihat parameternya apa saja. Kita kalau mau edit di sini nih, buka. Nah, ini karena mestinya setelah masuk menu window itu ditunggu sampai 20 menit. Jadi biar nggak terlalu loading si alatnya gitu. Tunggu aja 20 menit karena buat menstabilkan suhu dan lain-lain. Ini kita coba lihat. Nah, ini program ALT. ALT itu atau SGPT. SGPT ini bisa dilihat settingan-settingannya di sini. Ininya kan nama programnya ALT, nama tesnya, tipenya kinetik, panjang gelombangnya 340, delay-nya 45, measuring time-nya 20, unitnya unit per liter, full name-nya SGPT. Di sininya aspirate volume-nya ini bisa dirubah jadi 400 juga atau 410 boleh. Ini dirubah 410 boleh. Ini decreasing atau increasing ini kita ngikuti dari kit insert reagen yang kita gunakan. Kalau settingan kalibrasinya ini. Nah, ini kan ada basic ya, ini basic. Nah, ini restriction, klik restriction. Restriction ini di skip, kita masuk ke file detail kalibrasi. Karena si SGPT ini tidak menggunakan standar, jadi dia menggunakan faktor, makanya di sini K faktor ya. Kalau ini nanti settingannya tuh di sini dilihatnya. Kalau ini QC info, ini biasanya tidak diisi. Contoh kita masuk yang pakai standar, misalnya kita cari gula. Nah, ini gula nih. Nah, settingan gula. Ini basicnya. Yang settingan gula, coba kita masuk ke basic. Nah, ini basic. Nah, basic. Nama tesnya glue, reaction type-nya endpoint, panjang gelombangnya 546, delay time-nya 6, measuring time-nya 6, unitnya miligram per dl, namanya glukosa. Ini temperaturnya ambil 37 derajat Celcius. Ini tentunya berhubungan dengan inkubasi. Jadi kalau temperaturnya ngambil 25 derajat Celcius biasanya inkubasinya 20 menit. Tapi kalau 37 derajat Celcius biasanya inkubasinya 10 menit. Nah, ini aspirate volume-nya 410 bisa disetting juga, dirubah menjadi 400. Dari reaction-nya ini increasing. Ini kita ikuti dari kit insert yang reagen kita pakai.
kita masuk ke restriction. Nah ini kosongin, jadi di skip restriction, kita masuk ke call detail. Nah call detail ini, nah ini kan ternyata di sini settingannya faktor, padahal bukan faktor, tapi settingannya di sini ngambilnya rules. Nah rules. Nah kita lanjut. Jadi ini kan gula nih. Jadi gula ini settingannya di sini tuh tersetting faktor ya, faktor. Nah kembali lagi ke basic. Kalau basic kan ini nih, lihatnya nih basic. Terus kita masuk ke menu call detail. Call detail ini kan di sininya k faktor nih tersettingnya, jadi kita rubah jadi rule. Nah rule ini kalau tadinya kosong, kita tinggal isi aja, pilih ya mau one point linear, mau two point linear, atau multi point linear. Kita pilihnya one point linear. Nah di sini bakal tertulis 1. Ini ada S1, maksudnya standar 1, standar 2, standar 3. Kita ambil standar 1, biasanya kalau gula kan 100 ya. Nah tinggal klik aja gula 100 sorry. Nah 100. Nah kayak gitu, tinggal enter atau kembali ke sini nih. Nah ini yang tanda ini. Nah kan langsung klik save. Jadi udah tersimpan ini. Untuk yang ininya QC infonya kita skip aja. Nah udah di save kan tadi. Nah udah di save, tinggal kembali ke return. Nah return ini berarti kan kembali ke menu utama. Gimana kalau pingin nambah settingan program yang baru? Klik aja parameter. Setelah klik parameter, langsung klik add aja ini nih, add program baru. Sorry, ini tangannya kegedean jarinya. Nah ini aja nih. Nah klik add baru. Nah ini tinggal ditulis saja apa ininya gitu. Kembali lagi ke menu ya. Setelah mengenal settingan program pada alat fotometer Mindray BA88A, kita mau masuk ke tes langsung, tes parameter. Ini ada menu tes. Jadi kalau mau mau setting program, ini adanya di menu parameter. Tapi kalau kita mau langsung masuk ke tes, kita masuknya ke menu tes. Jadi kembali lagi, sekali lagi kalau kita mau setting reagen atau setting program itu masuknya di menu parameter. Tapi kalau kita mau testing, ini masuknya ke menu tes. Kita coba langsung klik. Nah, di sini ada, coba kita dekatin. Nah, ini ada view parameter. Nah, view parameter ini klik ini. Nah, kita mau periksa apa? Misalnya periksa gula. Yang tadi, nah ini tinggal klik glue. Nah, ini katanya invalid calibration data. Recalibrate. Nah, ini kita ikutin aja sebenarnya instruksinya. Di sini data kalibrasinya invalid katanya. Apakah mau dikalibrasi ulang? Begitu maksudnya. Tapi sebelum ke situ kita lihat dulu di sini ada, kita deketin. Kalau lihat view parameter ini ada di bawahnya nih, water blank. Nah ini water blank. Terus ada reagen blank, ada juga ini sample blank. Kita deketin lagi. Nah sample blank. Nah setelah sample blank ada sampel, ada kalibrasi, ada QC. Oke, kita langsung klik aja ini calibration. Kita mau kalibrasi ulang. Kalau sudah dikalibrasi ini gak bakal muncul peringatannya biasanya.
ceritanya kita mau kalibrasi ulang nih pura-puranya. Ini saya semuanya menggunakan air ya, bukan reagen. Ini langsung diarahin ke water blank. Maksudnya belangko air. Jadi kita hisap dulu air di sini nih. Nah ini kita hisap air. Oke, saya langsung hisap saja. Kita lihat ininya. Nah, lihat grafiknya, ini sedang membaca penghisapan air. Nah ini ada tombol titik-titik ini. Ini disebutnya titik-titik cinta. Tapi terlalu jauh kalau bicara cinta. Ini maksudnya titik grafik ya, titik grafik. Nah, coba lihat hasilnya ada di sini nih. Water blank 0. Nah ini 0. Setelah selesai, ini kan water blank hasilnya 0 nih. Nah ini 0. Baru kita ke reagen blank, blanko reagen. Nah, blank di sini ada tulisan reagen blank not set. Maksudnya ini di settingan menu parameter yang tadi itu nggak disetting reagen blanko gitu maksudnya. Makanya ada peringatan ini. Nah, balik lagi ke, coba kita lihat ya. Kita lihat. Kembali ke, nah ini return. Kalau kita mau kembali, klik aja return. Return ini bacanya, apa tulisannya? Bacanya return. Nah, ini masuk parameter. Kita lihat settingan gula. Nah, ini settingan gula nih. Nah, kita lihat apakah blanko reagennya disetting tidak. Coba lihat, nih ada tulisan reagen blank ya, ini. Ini tidak di checklist, makanya tadi ada peringatan reagen blank not set, tidak di setting. Tapi kalau ini di checklist, itu gak bakal ada peringatan yang tadi. Waalaikumsalam. Coba kita klik aja dulu. Nah, kita ini di sininya saya klik checklist ya. Coba deketin. Nah, ini sudah terchecklist. Masuk ke return. Nah, jauhin. Nah, setelah di checklist ini dia minta save dulu, simpan dulu. Nah, save. Setelah itu baru return. Nah, mari kita coba lagi. Masuk tes. Parameternya kita cari yang gula. Kalibrasi ulang, rekalibrat. Oke, kita mau kalibrasi ulang. Water blank. Kita klik lagi, hisap lagi. Nah, oke. Ini belum keluar nih, hasil belum keluar di water blank, ini masih kosong. Setelah beres baru ada keluar, nah 0 kan. Nah, langsung ke, nah udah ada suara klik, itu berarti udah beres. Sekarang reagen blank, nah kan nggak ada peringatan tadi kan, reagen blank not set gitu kan, nggak ada karena kita udah di checklist tadi di settingannya. Oke, pura-puranya saya masukin reagen blank. Oke, ini pura-puranya reagen ya. Pura-puranya reagen, saya klik aja. Oke, lihat lagi. Nah, tunggu, dia sedang baca. Nah, ini masih 0 nih, water blanknya, konsentrasinya masih 0. Nah, ini ada tulisan, ada suara klik, berarti udah beres. Nah, reagen absorbannya 3. Pura-puranya ini reagen ya. Setelah ini kita mau sampel bank nggak, karena dianggap terlalu ribet, jadi gak usah pakai sampel reagen. Setelah ini jadikan water blank, air aja. Terus yang langkah keduanya reagen blank, reagen saja. Yang kalau gula berarti reagen gula. Kalau di sini kan kita parameternya gula ya, berarti reagen gula. Nah, terus water blank, reagen blank karena kita mau kalibrasi, tadi kan disuruh recalibrate. Nah, ini langsung masuk ke calibrate. Nah, ini langsung masuk ke calibrate. Nah, pura-puranya, sorry bentar. Nah, masuk ke calibrate. Calibrate ini pura-puranya saya ini masukin reagen dengan standar. Coba lihat ke sini.
Pura-puranya ini reagen dan standar. Saya klik aja di sini. Saya hisap reagen dan standar. Oke, tunggu. Nanti bakal ada hasil di sini konsentrasi nih. Ini lagi baca. Pura-puranya ini isinya reagen dan standar. Nah, coba lihat sini, deketin. Calibrate is complete. Save the result. Kalibrasi sudah komplit. Mau di save enggak? Nah, kita save ya. Kita save, oke. Klik oke. Nah, setelah itu ini konsentrasinya ternyata 100 hasilnya, berarti kan udah masuk nih. Nah, padahal ini isinya air. Setelah itu baru ke sampel. Nah, ini menu sampel ini. Nah, di menu sampel ini kita isinya kalau memang kalau sedang kalibrasi berarti isinya reagen dan standar lagi kan. Pura-puranya ini reagen dan standar lagi nih. Saya klik. Coba masuk lagi ke sini, coba lihat lagi hasilnya. Nanti hasil di konsentrasinya berapa ini. Nah, ini hasil akhirnya ada di sini. Jadi kalau tahapan kalibrasi itu kan blanko standar. Artinya nah, ini hasilnya konsentrasinya 200. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi hasil kalibrasinya itu 200 gitu. Jadi balik lagi ke barusan itu, kalau kita mau kalibrasi itu blanko standar. Jadi siapin 3 tabung. Tabung pertama isinya reagen saja, tabung kedua isinya reagen dan standar, tabung ketiga isinya reagen dan standar juga, bukan sampel ya, reagen dan standar. Tabung pertama yang isinya reagen saja itu dibacanya pada program reagen blanko. Tabung kedua yang isinya reagen dan standar saja itu dibaca pada program kalibrasi. Di sini calibrate. Nah, tabung yang ketiga yang isinya reagen dan standar itu dibaca pada program sampel. Nah, hasil dari pembacaan program sampel ini yang bakal menjadi acuan hasil kalibrasi akhir valid enggaknya. Kalau hasil kalibrasinya 200 sementara nilai standar yang terdapat di botol standar reagen gulanya 100, berarti kan ini gak masuk nih. Berarti harus diulangi. Tapi kalau hasil kalibrasinya 120 atau 80 itu masih masuk, karena range-nya itu standar deviasinya itu sampai 20%. Jadi kalau yang tercantum di standar gula itu kan 100 nih, hasilnya 120. Itu kan rate-nya itu standar deviasi SD-nya itu kan 20% tuh. Itu masih masuk. Atau hasilnya 80 itu masih masuk juga. Apalagi kalau hasilnya 110 atau 90 itu masih masuk. Oke, ini pura-puranya anggap saja masuk ya. Nah, udah gitu langsung ke, coba lihat ke sini, deketin. Nah, menu return. Nah, kita kembali. Nah, oke. Nah, sekarang kan kita udah kalibrasi gula nih. Gimana kalau mau periksa lagi gula? Masuk lagi ke tes. Pura-puranya tadi kan sudah kalibrasi gula kita, glukosa. Masuk lagi ke tes. Terus kita cari menu gula di sini. Menu gula. Udah gitu biasa kita baca di water blank ini hisap air distilled water ya, atau amidis. Udah itu kita masuk ke reagen blank. Nah, reagen blank ini ada peringatan apa lagi? Oh iya, karena kita kan saya barusan nggak hisap air ya. Oke, pokoknya ini masuknya tadi saya hisap dulu air, water blank, udah water blank, reagen blank. Nah, udah reagen blank, jangan ke kalibrasi karena sudah dikalibrasi, tapi masuk ke sampel. Jadi kalau sudah dikalibrasi itu alurnya dari menu program ini kita ambil gula. Ini water blank, terus masuk ke reagen blank, langsung sampel, dan berikutnya lagi sampel gitu kalau sampelnya banyak gitu ya. Atau kalau reagen blanknya mau dihilangin checklist tadi itu, berarti setelah dikalibrasi itu tinggal water blank sama sampel aja. Jadi simple kan? Nah, oke, masuk lagi ke return, kembali ke return. Nah, ini yang reset, maintain. Ini sih sebenarnya kalau mau tahu silakan dibuka-buka aja. Cuman biasanya ini kerjanya teknisi. Kalau mau shutdown gimana nih shutdown? Mau berhenti, kita mau ngeluarin alat nih, mau matiin alat.
Ini tinggal klik shutdown. Ini ada menu shutdown. Nah, ini ada tulisan peringatan close instrument. Bener nih, mau ditutup program-programnya tadi, misalnya takutnya ada yang belum ke save. Oke, kita klik aja oke. Setelah ini baru ada please aspirate. Nah, silakan hisap air. Kita hisap karena kita mau shutdown. Ini ada tulisan washing. Ini sedang menghisap. Menghisap air. Nah, jadi sebelum itu tuh si alat itu tuh biasanya sebelum dimatiin tuh biasanya dia minta hisap dulu air, bisa matiin dulu. Saving data, dia udah otomatis save data. Oke, please shutdown. Oke, klik aja oke di sini. Nah, ini udah mati. Setelah tampilannya seperti ini, layar Windows-nya sudah mati, baru kita tombol di sini tinggal ditekan lagi, matiin lagi. Oke, sip. Begitu tutorialnya ya. Terima kasih.